Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai peristiwa turunnya wahyu ya. Di bagian sebelumnya kita sudah sampai tentang kapan tanggal turunnya wahyu ya. Dan kita juga sudah disebutkan di bagian sebelumnya bahwa kisah ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Sahih Al-Bukhari ya, di dalam pembahasan kitab Bad'u Al-Wahyi. Nah, di hadis tersebut disebutkan ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-salihah. Wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berupa ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hubbiba ilaihil khala, suka melakukan uzlah, khala menyendiri di Gua Hira. Sebelumnya disebutkan ya bagaimana bentuk mimpinya ya. Wala ya'ti ar-ru'ya illa mislu falaqis subh. Jadi mimpi fakana la yara ru'ya. Beliau tidak melihat mimpi itu illa mislu falaqis subhi, kecuali seperti kilatan cahaya subuh ya. Tapi bagaimana bentuknya sudah kita bahas, bahwa malaikat Jibril di dalam mimpi itu datang menemui Rasulullah SAW sama seperti nanti ketika beliau menerima wahyu secara langsung. Lalu al-khala ya, tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian beliau suka menyendiri ya. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, beliau menyendiri di Gua Hira. Intinya beliau menyendiri selama beberapa malam ya. Lalu dilanjutkan hadis tersebut, hatta ja'ahu al-malak, sampai datang malaikat Jibril. Atau di riwayat lain hatta ja'ahul haq ya, sampai malaikat Jibril itu datang. Artinya di waktu turunnya wahyu itu ya, di tanggal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu 21 malam 21 Ramadan, malaikat Jibril datang dengan menampakkan wujud aslinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu cukup terkejut dengan kedatangan malaikat Jibril yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Ya, beliau tidak pernah melihat sebelumnya. Setelah itu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Iqra, bacalah. Rasulullah SAW karena merasa terkejut dan beliau belum memahami apa maksud malaikat Jibril alaihi salam, beliau mengatakan ma ana biqari, saya ini tidak bisa membaca ya, karena memang beliau Rasulullah SAW itu seorang yang ummi ya, seorang yang tidak bisa baca tulis pada waktu itu. Nah, kemudian fa'akhadhani, malaikat Jibril kemudian memegang saya ya, faghattani hatta balagha minnil jahad, beliau mendekap saya sampai saya agak sesak nafas. Fa'arsalani, lalu beliau melepaskan saya. Faqala iqra, beliau mengatakan lagi, bacalah. Rasulullah menjawab sama, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca ya. Lalu malaikat Jibril kemudian mendatangi Rasulullah, mendekap kembali beliau sampai beliau agak sesak nafas, lalu dilepaskan. Kemudian Iqra ya, di kali ketiga Nabi Muhammad juga mengatakan ma ana biqari. Lalu malaikat Jibril melakukan hal itu untuk kali ketiga. Rasulullah juga menjawab dengan jawaban yang sama. Lalu kemudian turunlah wahyu, atau malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi
malaikat Jibril menjelaskan atau menyampaikan surat Al-Alaq, ya, menurunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5, ya, yang di situ menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, ya. Nah, setelah menerima wahyu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian roja'a biha, kembali, yarjuf fuaduhu, beliau gemetar, ya. Tentu saja beliau sebagai manusia biasa, ya, ketika menerima peristiwa yang seperti itu, meskipun beliau dipilih oleh Allah sebagai Rasul, tapi beliau tetap memiliki sifat-sifat kemanusiaan, kadang gemetar, kaget dan lain sebagainya. Beliau pulang menemui istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Lalu beliau meminta kepada Khadijah, zammiluni, selimutilah saya. Ya, seperti gemetar karena memang, ya, mungkin kita bisa merasakan, ya, ketika kita dredeg, ya, kalau bahasa orang Jawa, atau gemetar pasti ingin diselimuti, ya, mungkin keringat dingin bercucur. Beliau mengalami hal seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, mali laqad khasyitu ala nafsi, ya, aku khawatir terjadi apa-apa kepadaku, ya. Sebenarnya apa yang terjadi kepadaku? Tapi di sini kita bisa melihat betapa kalemnya, ya, betapa teduhnya respon dari Khadijah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ketika itu, wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, ya, Allah tidak akan meninggalkanmu, ya, Allah tidak akan menimpakan keburukan kepadamu. Innaka latasilur rahim, karena engkau itu orang yang senang menyambung silaturahim, ya, menyambung sanak kerabat, ya, menyambung keluarga. Wa tahmilu alkal, ya, engkau juga suka menolong orang-orang yang membutuhkan, para fakir miskin, anak yatim, ya, orang-orang yang tidak punya harta. Wa taksibul ma'dum, ya, engkau juga orang yang penyayang, ya. Ketika engkau datang, orang-orang senang, seakan-akan dia mendapatkan darimu itu apa yang tidak didapatkan dari orang lain. Wa tuqri'ad dhaif, engkau suka memuliakan tamu, ya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau juga suka menolong orang yang kehilangan benda berharga, orang yang ditimpa musibah. Artinya Khadijah ingin menyampaikan, engkau adalah orang baik wahai Rasulullah, ya, atau wahai suamiku, maka tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakanmu. Setelah itu Rasulullah agak tenang, ya, ketika ditenangkan oleh istrinya. Kemudian Khadijah waktu itu punya inisiatif, ya, fantolaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Khadijah membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, ketika menemui paman beliau itu, dia menceritakan, ya, Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang sedang beliau alami, yang telah beliau alami. Maka Waraqah bin Naufal sebagai seorang pendeta Nasrani, ya, yang masih lurus agamanya. Waraqah bin Naufal ini statusnya adalah ibnu ammi Khadijah, sepupu, ya, jadi bukan paman tapi sepupu dari Khadijah bintu Khuwailid. Wahai pamanku, lihatlah apa yang dialami oleh suamiku ini, ya. Kalau dalam Sahih Bukhari disebutkan madza fa'au, disebutkan bahwasannya apa yang sedang dialami oleh ibnu akhik, ya, keponakanmu ini. Bahasanya seperti itu. Intinya apa yang dialami Rasulullah. Rasulullah menceritakan itu, maka paman atau sepupu dari Khadijah tadi menjawab, ya, Waraqah bin Naufal tadi menjawab, ya bena akhi madza taro, ya, tanya, ya, setelah itu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, hadzan namus, ini adalah namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril, ya, alladzi nazalallahu ala Musa, yang turun, ya, atau yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, ya, ini adalah namus atau malaikat Jibril yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Artinya engkau memang seorang nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Musa
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi. Lalu Waraqah bin Naufal ini seakan-akan memprediksi apa yang terjadi ke depan, ya, karena dia tahu bahwa sunnah para nabi itu akan mengalami seperti ini. Ya laitani fiha jada'a, ya, seandainya aku ini masih muda. Karena Waraqah bin Naufal ini orang yang sudah tua renta, dan dia juga tunanetra, ya, penglihatannya lemah. Ya. Laitani aku nuhayyan idh yukhrijuka qaumuka, seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Jadi sudah diprediksi oleh Waraqah bin Naufal bahwa kelak Rasulullah akan diusir kaumnya. Rasulullah tentu saja sangat kaget mendengar itu. Beliau mengatakan, awa mukhrijihum, ya, apakah mereka itu akan mengusirku? Maka Waraqah bin Naufal menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang menerima seperti engkau terima. Maksudnya menerima wahyu seperti engkau terima, kecuali dia akan diusir oleh kaumnya. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, wa in yudrikuni yaumuk, seandainya aku nanti ketika engkau diusir oleh kaummu, lalu aku masih hidup, ya, ansuruka nasran mu'azzaro, maka aku akan membantumu, aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga, aku akan berjuang membelamu. Nah, ini janji Waraqah bin Naufal. Tapi qadarullah, ya, wa ma syaa fa'al, karena Waraqah bin Naufal ini memang usianya sudah sangat rentan, sudah sangat sepuh. Akhirnya beliau disebutkan di dalam hadis itu, tsumma lam yanshabbu Waraqah an tuwfiya. Setelah itu, ya, setelah peristiwa tadi, beberapa waktu setelah itu justru Waraqah bin Naufal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak bisa atau ya tidak menyaksikan kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika diusir oleh kaumnya. Wafatara al-wahyi. Nah, setelah peristiwa itu wahyu sempat terputus beberapa lama, ya, tidak turun lagi. Nah, ini akhir cerita, ya. Adapun nanti apa yang terjadi setelah itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi para pemirsa sekalian, itu kurang lebih kisah mengenai proses turunnya wahyu, ya. Dimulai dari mimpi yang benar, atau sebelumnya sudah kholak, ya, melakukan uzlah, menyendiri di Gua Hira, lalu mimpi yang benar, kemudian beliau menyendiri lagi. Setelah itu malaikat Jibril turun, beliau terkejut, ditenangkan oleh istrinya, lalu beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal, dan beliau diprediksi akan terjadi beberapa peristiwa yang akan beliau alami setelah beliau diutus menjadi Rasul. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.